Bapak Ibu semua, dalam kesempatan kali ini saya coba ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semua, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan gigi rongga mulut kita. Oke, sebelum kita tahu, apakah gigi rongga mulut kita itu hanya untuk tubuh kita, hanya untuk penampilan kita? Tidak. Gigi dan rongga mulut kita itu merupakan port the entry, merupakan jalan masuk bagi makanan, minuman, dan bahan-bahan lainnya ke dalam tubuh kita. Itu pintu pertama masuknya ini rongga mulut. Jadi makanya kita harus memperhatikan kesehatan rongga mulut kita, ya. Nah, karena merupakan jalan masuk bagi semua ke makanan, minuman, ke tubuh kita. Jadi harus kita jaga kesehatan gigi dan rongga mulut kita. Oke, apakah gigi berpengaruh terhadap tubuh secara umum? Berpengaruh, bukan hanya dari makanan, minuman yang masuk, tapi perlu diketahui tubuh kita itu saling terhubung loh ya. Antara kepala pasti ada salurannya dengan kaki. Jadi ada sirkuitnya, ya, ada sirkuitnya, ada saluran-salurannya, baik itu melalui pembuluh darah, pembuluh saraf, getah bening, semuanya ada saluran-salurannya itu saling terhubung. Begitu pula dengan gigi, ya. Oke. Gigi pun terhubung dengan bagian tubuh-tubuh lainnya. Oke. Sebagai contoh ini saya ada sedikit gambar, coba. Jika kesehatan gigi kita tidak terjaga, tidak sehat, itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum. Sebagai contoh, ketika gigi kita bermasalah, ini sebenarnya gigi bisa menyebabkan masalah di jantung, di otak, di paru-paru, dari masalah di gigi, bau mulut, kehilangan gigi lainnya, masalah di gusi, bisa menyebabkan diabetes ataupun masalah kanker rongga mulut. Kenapa seperti itu? Perlu diketahui, ini ada gambaran yang lebih jelas ya. Oke, perlu diketahui di dalam gigi itu ada lapisan enamel, dentin, di dalamnya pun ada ruang pulpa. Ruang pulpa ini berisi dari pembuluh darah dan getah bening. Nah, pembuluh darah getah beningnya ini, pembuluh darah getah beningnya ini menjadi bagian dari sirkuit tubuh kita, sehingga jika ada masalah infeksi di tubuh kita, sehingga jika ada infeksi di gigi kita, beresiko banget metastase melalui pembuluh darah ataupun getah bening ke bagian-bagian tubuh yang lainnya, sehingga kuman yang berasal dari gigi kita dia akan beresiko misalkan ke otak, bisa menyebabkan infeksi di otak. Ada kuman yang ada di gigi pun bisa beresiko ikut metastase, peredaran darah, sehingga kuman tersebut ke jantung sehingga menyebabkan infeksi di jantung ataupun di bagian-bagian tubuh lainnya. Begitu pula pada ibu-ibu hamil, pada para wanita, dari infeksi di gigi pun kuman yang ada di gigi pun akan berisiko metastase nyebar kepada rahim, sehingga bisa menimbulkan masalah di kandungan. Oleh karena itu, mungkin dari ibu-ibu yang sudah pernah hamil, periksa kehamilan di puskesmas, pasti salah satu rujukan di puskesmas itu memeriksa rongga mulutnya, dirujuk ke poli gigi. Kenapa? Karena gigi sangat mempengaruhi proses kehamilan, bahkan mempengaruhi proses pembentukan janin nanti, seperti itu. Oke, oleh karena itu gigi sangat berpengaruh terhadap tubuh, bukan hanya rongga mulut kita. Mari kita jaga kesehatan gigi dan rongga mulut kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Naruli. Semoga kita minggu depan berjumpa lagi dengan Dr. Naruli. Teman-teman bisa komen di bawah dan apa yang perlu ditanyakan minggu depan, monggo silahkan komen. Terima kasih, salam sehat, sukses untuk semuanya. Salam dari Puskesmas Karangan.